Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Sejak 5 tahun yang lalu saya sangat bersemangat dan mendorong anak-anak muda agar terjun ke dunia sociopreneurship. Mengapa begitu? Karena saya merasa bahwa akan lebih baik kalau anak-anak muda terjun ke dunia usaha, tetapi usahanya ini bukan semata-mata untung untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, tapi juga memberikan dampak sosial dan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kegiatan usaha mereka. Karena itu hari ini saya sangat bersemangat akan bertemu dengan anak-anak muda yang mendirikan atau membangun kegiatan usaha mereka yang dinamakan kewirausahaan sosial atau social enterprise. Siapa tamu kita yang pertama? Ada Randy Julian Miranda. Randy, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Silakan duduk, Randy. Randy, kamu berasal dari mana? Aslinya dari Puruk Cahu, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Umurmu berapa sekarang? 28 tahun. Nah, aku dengar kamu sudah banyak mendapatkan penghargaan ya atas karya-karyamu yang berbasis pada industri kreatif masyarakat di Kalimantan. Iya. Nah, boleh tahu apa sih produk-produk yang membuat kamu dihargai atau kamu mendapat penghargaan ini? Di akhir 2018, Ya. kita telah mengembangkan beberapa produk yang semua itu adalah sumber daya lokal di desa-desa di Kalimantan Tengah. Salah satunya adalah yang berbahan dasar rotan. Rotan? Iya. Dan itu yang saya lihat hari ini di atas meja ini? Iya. Wow, apa aja produknya ya? Kita tuh ada topi dan tas, kita masuk kategori sustainable fashion ya, atau fashion berkelanjutan. Oke. Selain ini juga kita ada home decorations, Yeah. seperti keranjang, table runner, dan lain-lain lah untuk interior rumah. Dan kita juga ada produk organik, Yeah. seperti beras, hasil perladangan orang Dayak di kampung-kampung, dan juga madu hutan yang diambil langsung dari hutan-hutan di Kalimantan Madu Tengah. hutan. Randy, kan kami riset sedikit tentang kamu. Banyak teman-temanmu, saudara-saudaramu yang nggak percaya kamu bisa sampai pada satu pencapaian seperti hari ini. Karena katanya masa lalumu itu kelam. Ya, sejak kecil kamu ditinggal orang tua karena orang tuamu bercerai. Betul itu? Iya. Tapi nanti ceritanya, sekarang kita Siap. lihat dulu apa yang dilakukan Randy berikut ini. Usia muda dan berpendidikan tinggi, namun memilih untuk kembali ke desa. Ialah Randy Julian Miranda, pemuda asal Puruk Cahu, Kalimantan Tengah. Lahir dari anak seorang petani, tidak menyurutkan keinginan Randy bisa menuntut ilmu yang tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan S2 di Australia, Randy memilih untuk kembali ke Kalimantan. Bukan tanpa alasan, ia ingin mensejahterakan masyarakat dan membangun desanya. Pada tahun 2018, Randy mendirikan Handep, Handmade Ethical Product, sebuah bisnis yang bertujuan untuk pembangunan desa dengan kearifan lokal yang berkelanjutan. Randy melihat potensi rotan yang melimpah di Kalimantan. Bekerja sama dengan warga desa, Handep mengolah anyaman rotan untuk dijadikan produk fashion seperti tas, topi, dan aksesoris lainnya. Selain produk fashion, Handep juga mengembangkan produk dekorasi rumah dan hasil pertanian organik seperti beras dan madu hutan. Dalam bisnisnya, Handep mengedepankan prinsip penciptaan nilai tambah, kemitraan yang adil, dan peningkatan kapasitas yang berguna untuk mesejahterakan masyarakat desa. Memiliki kualitas yang bagus dalam kurun waktu 2 tahun, produk Handep sudah dikenal setanah air, bahkan sampai ke mancanegara.
Bagi Randi, tidak semata-mata mementingkan keuntungan finansial, tapi juga menghargai manusia, lingkungan, dan tradisi. Jadi betul ya, kamu ditinggalkan orang tua ketika usiamu masih sangat muda. Iya, betul. Berapa tahun waktu itu? 10 tahun. Apa yang terjadi dari dalam keluargamu ini? Saya umur 10 tahun dan adik saya saat itu 8 dan 4 tahun. Ibu dan bapak bercerai karena alasan mereka yang saya kurang mengerti juga saat kecil, dan kita terpaksa harus tinggal ikut nenek. Nah, pekerjaan nenek apa? Nenek nggak kerja, kadang sih dia berkebun ya sendiri, tapi kakek saat itu dia jadi penambang emas tradisional. Bagaimana kehidupan kamu dan adik-adikmu waktu itu? Kalau kita flashback lagi ke masa-masa kecil itu berat sekali. Bahkan kita itu setiap hari sekolah hampir nggak pernah merasakan yang namanya uang jajan. Apalagi saya yang harus pindah dari keluarga satu ke keluarga yang lain yang peribahasanya punya kebaikan hati untuk menampung saya saat itu perjuangan yang luar biasa lah menurut saya. Saya juga kadang kalau flashback ke sana bisa meneteskan air mata seperti itu. Lalu pendidikan formalmu tadi di video dibilang bahwa kamu lulus S2. Ya. Nah, bagaimana anak yang hidup di dalam kemiskinan, ditinggal orang tua bisa sampai S2 itu bagaimana? Siapa yang membiayai? Jadi lulus SMA itu untuk orang-orang di desa saya itu adalah hal yang luar biasa. Rata-rata di sana lulusan SMP biasanya kalau di desa. itu yang paling tinggi. Karena SMA itu rada sulit, Bang Andi. Sulit karena SMA-nya jauh atau karena SMA-nya ekonomi? jauh, kadang juga non-eksisten. Jadi dia harus ke kabupaten kalau mau sekolah. Bisa Kamu S1, lulus SMA. Iya, bisa S1 itu kayak privilege ya atau hak istimewa. Bisa S2 sampai ke luar negeri itu saya bilang itu adalah mujizat yang maha kuasa. Mujizat. Mujizat yang maha kuasa karena saya membayangkannya pun dulu tidak pernah gitu. Nah, bagaimana kamu bisa sampai S1, S2 seperti itu? Dulu saya memang membiayai diri saya sendiri dan alhamdulillah karena saya punya tekad yang sangat kuat ya. Karena dulu saya mikir, saya ngelihat om-om saya, sepupu-sepupu saya tuh rata-rata jadi penambang emas tradisional atau peladang. Nambang emas tradisional pun di kampung-kampung tuh sering diburu-buru sama polisi gitu. Jadi kasihan, kehidupannya tuh tidak aman dan nyaman gitu. Jadi saya berpikir saya nggak mau nih nanti saya juga seperti mereka kesulitan gitu. Saya mencoba bisa mendapatkan suatu masa depan yang lebih baik lah. Dengan cara apa? Dulu SMA saya numpang keluarga yang mau nanggung biaya sambil bantu-bantu di rumah makan. Terus saya juga sambil ngajar les buat anak-anak SD. Kuliah pun sama sambil ngajar les bahasa Inggris, matematika buat anak SMP, SMA. Terus saya juga biasa dulu ngerjain terjemahan dari bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya gitu. Waktu itu kamu belajar bahasa Inggris dari mana? Ini kan anak desa yang minta maaf ya. Saya baca buku yang berbahasa Inggris, terus juga buku grammar. Terus saya sering ikut nonton di rumah tetangga kalau ada film Hollywood itu saya nonton. Saya coba ngedengerin nih gimana sih cara pelafalannya segala macam. Jadi gitu. ini otodidak ya? Otodidak belajar sendiri ya? Dari SMA kelas 1 ketertarikan saya. Jadi sepanjang kamu kuliah sampai S1 kamu biaya sendiri? Biaya sendiri dan ada juga dapat beasiswa dari kampus. I think it was Dikti kayaknya. Programnya Dikti. Semester 2 saya sudah nggak bayar uang SPP ya. Itu karena kamu miskin atau karena kamu pintar? Karena saya berprestasi. Baik. Nah, kalau S2-nya dari mana? Kalau S2-nya dari program pemerintah Australia namanya Australia Award Scholarship. Itu adalah merit-based scholarship basically untuk emerging leaders atau orang-orang yang punya visi untuk membangun Indonesia tahun 2016. Kamu waktu tamat S2 itu kan mulai terpanggil untuk pulang kampung ya. Apa yang kamu pikirkan tentang kampung halaman? Padahal kamu bisa berhenti di Jakarta atau di kota-kota besar di Indonesia, kamu bekerja di kantor-kantor besar, ya bahkan mungkin di perusahaan-perusahaan asing. Kenapa kamu milih pulang kampung? Saya tuh punya keresahan yang sangat besar karena menurut kacamata saya dan
fakta di lapangan banyak ketidakadilan yang terjadi di bumi Kalimantan Tengah. Apa yang kamu lihat ketidakadilan itu? Kalimantan sebesar itu, khususnya Kalimantan Tengah ya, yang katanya kaya akan sumber daya alam dari emasnya, tambang, kayu, itu seolah tergadaikan. Banyak konsesi-konsesi perusahaan skala besar di sana, tapi orang-orang lokal nih ruang hidupnya semakin tergerus, semakin termarginalisir, dan karena kebanyakan orang kita orang Dayak di pedalaman itu kan tidak well educated ya, jadi juga jarang mendapatkan kesempatan bekerja di sana. Lalu pembangunan-pembangunan semacam ini hanya meninggalkan banyak kerusakan lingkungan gitu, dan orang-orang lokal juga hutannya hilang, hutan adat mereka hilang, ruang-ruang hidup mereka untuk mata pencahariannya hilang. Orang Dayak ini kan Bang Hendy sangat bergantung pada sumber daya hutan ya untuk kehidupannya orang-orang di desa-desa itu. Terus saya pikir apa ya sesuatu yang lokal nih supaya bisa inklusif terhadap orang-orang saya di sana gitu. Dulu mikir banget waktu kerja di beberapa lembaga internasional, apa sih what can I do locally dan juga langsung benefitnya untuk orang-orang lokal gitu. Kemudian apa yang kamu lakukan pertama kali ketika kamu pulang untuk upaya yang sampai hari ini bisa kita lihat wujudnya? Sebenarnya di tahun-tahun akhir S2 saya itu saya sudah mulai konsep ya, social enterprise yang saya ingin bangun gitu. Saya udah punya konsep, ingin mendevelop produk-produk lokal unggulan di Kalimantan. Terus 3 hari setelah saya wisuda, saya langsung balik ke Kalimantan Tengah. Saya tidak traveling kemana-mana, langsung balik dan langsung ke kampung-kampung untuk survei. Saya desktop riset dulu di internet, cari kampung-kampung yang punya potensi dan butuh untuk disupport. Lalu saya datangi desa-desa itu dengan salah satu tim saya juga, si Lisa, yang membantu saya dari awal. Kita ke desa-desa, kita melakukan diskusi dengan masyarakat desa, mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia mereka, lalu kita bersama-sama atau secara kolektif menentukan kita nih mau ngembangin apa dari problem-problem yang mereka hadapi. Ini apa yang kita bisa support seperti itu. Jadi di awal memang ini adalah issue driven gitu. Saya mendirikan Handep bukan karena I wanna make a lot of money and I wanna make myself super rich. Jadi tujuan awalnya bukan karena mau usaha ya, bukan. Tapi sebaliknya mau membantu masyarakat di sana. Exactly. Oke. Banyak anak-anak yang broken home, apalagi di tengah kemiskinan, yang hancur hidupnya. Tapi kamu itu bagaimana sampai bisa bertahan, kemudian bangkit, bukan untuk dirimu sendiri, tapi bahkan untuk membantu banyak orang. Nanti kamu cerita, sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalau akhirnya hutan habis, apa yang terjadi pada masyarakat di kampung-kampung, di desa-desamu ini? Genosida secara perlahan. Randi, kita teruskan ya. Banyak anak-anak broken home yang lahir dari keluarga yang bercerai, itu kemudian kan nggak bisa bangkit ya. Mereka hancur hidupnya, kena narkoba, seks bebas, kriminal, macam-macam yang buruk-buruk itu. Tapi kamu, ya, kamu bisa keluar dari jerat kesulitan hidup seperti itu dan bisa bangkit dan bisa seperti sekarang ini. Apa yang membuat kamu bisa bertahan waktu itu, padahal usiamu masih kecil? Susah banget pertanyaannya. Oh, susah ya. Saat itu saya tuh mikir ya, saya ini nggak mau hidup seperti mayoritas yang ada di desa-desa ini yang tidak mengerti apa yang terjadi, terus sehari-hari itu hanya mikirin buat makan besok gitu. Seperti masa depannya itu tidak terarah untuk berladang. Saya pikir, dan saya dulu kan sering nonton TV di tempat tetangga, kayak ngelihat orang kayak berdasi, berjas, itu kan sesuatu yang kita tidak bisa temukan di desa kan. Jadi ada kehidupan lain di luar sana yang kamu lihat ya? Ada kehidupan lain. Saya nonton TV terus ngelihat Jakarta, ngelihat orang-orang di kantoran. Saya pengen sesuatu yang seperti itu gitu. Dan dulu saya sering dikasih tahu guru saya, Randi, kamu itu anaknya pintar. Kemampuan kamu di atas rata-rata dibandingkan teman-teman kamu. Kamu harus bisa sekolah sampai, kalau bisa sampai jadi sarjana. Nah, itu dulu melekat sekali di otak saya bahwa saya tidak boleh putus sekolah. Bahkan saat orang tua bercerai, saya masuk kelas 1 SMP itu saya kebingungan gimana caranya saya bisa sekolah. Untung saat itu
karena tidak terlalu mahal biaya sekolah, nenek saya masih bisa bantu, dan dulu ibu saya juga baru-baru cerai masih sering komunikasi. Cuman beberapa tahun berikutnya udah mulai hilang komunikasi juga. Baik, faktanya hari ini kita melihat Randi yang mampu untuk berdikari, mandiri, kemudian bahkan mampu mendorong masyarakat di pedesaan untuk berdaya ya. Nah, boleh tahu saat ini apa saja yang kamu lakukan di desa-desa di Kalimantan Tengah ini? Jadi kalau yang saya lakukan di Handep itu sebenarnya tidak hanya tentang bisnis ya atau tentang usaha, tapi juga banyak aspek pemberdayaan dan membantu masyarakat adat untuk bisa mendapatkan hak-haknya seperti hak atas hutan adat yang menjadi ruang hidup mereka. Rotan-rotan ini merupakan sumber daya alam yang sangat melekat dengan hutan, Bang Andi. Dia media tumbuhnya harus di hutan, dia tidak bisa tumbuh sebagai monokultur. Makanya kalau mereka ingin tetap ada dapat rotan, mereka harus melestarikan rotan juga. Cuman masalahnya ternyata setelah saya masuk ke desa-desa ini, sering terjadi konflik dengan perusahaan-perusahaan. Hutan tempat mereka mencari rotan, mencari madu, mencari buah-buahan, bahkan kadang berburu masih ada di sana. Itu semakin kesini semakin hilang. Terus saya mikir, kalau kita hanya fokus di pemberdayaan ekonominya kan tidak cukup. Kita harus memastikan bahwa teman-teman di desa ini bisa mendapatkan hak atas ruang hidup mereka yang sangat kritikal. Jadi apa yang kamu lakukan? Kita memfasilitasi mereka dengan berbagai pelatihan untuk menambah ini ya skills mereka. Terus juga sekarang kita sudah mulai coba membantu memfasilitasi mereka bagaimana mereka bisa dapat hak atau inilah legal acknowledgement untuk hutan adat mereka yang ada di sana. Which is sekarang itu lagi berkonflik gitu. Jadi saya tuh kadang bisa merasa hopeless kalau melihat big picture political system yang ada di Kalimantan Tengah sekarang. Di mana kayak orang-orang desa ini seolah numpang gitu loh. Nah ini jadinya kita harus approach-nya di Handep harus holistik Bang Andi. Nggak cuma ekonomi tapi juga sosial dan juga ada ecological aspeknya. Baik, mudah-mudahan ada pengambil keputusan baik di pusat maupun daerah mendengarkan pembicaraan ini sehingga mereka menyadari ada persoalan besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat, terutama masyarakat di daerah-daerah di mana hutan ini makin tergerus dan mereka terancam hidupnya ya. Kamu membayangkan aja, kalau akhirnya hutan habis apa yang terjadi pada masyarakat di kampung-kampung di desa-desamu ini? Genosida secara perlahan. Karena mereka itu saking termarginalisirnya, akses education juga sangat minim ya, akses untuk bisa keluar dari desa juga sangat minim. Ya mereka udah nggak bisa kemana-mana, mereka itu udah di situ gitu, udah nggak bisa move somewhere else untuk mencari penghidupan baru. Kalaupun mereka pindah ke kota, mungkin life will be even harder for them. Lebih keras hidup ini ya. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau hutan di Kalimantan Tengah ini dibabat terus untuk sawit, untuk kayu. Menarik, Randy terima kasih nih. Kamu mengingatkan siapapun yang menonton acara ini termasuk aku bahwa ada persoalan besar di balik produk-produk yang sedang kamu pajang hari ini. Jadi ada cerita di balik produk ini, bukan cerita tentang ketertinggalan ekonomi, tapi ada persoalan besar ya. Iya. Nah, kalau sekarang kita kembali ke produk ini siapa yang mendesain ini ya? Kita punya in-house designer, namanya Yowan, yang juga anak Kalimantan Tengah. Jadi semua tim saya itu asli orang Dayak. Dan ini saya selalu bangga karena mereka ini juga sama seperti saya sudah belajar S1, terus ada yang juga pernah keluar negeri, tapi punya visi sama gitu. Saya dipertemukan dengan orang-orang baik yang punya visi untuk membangun tempat asalnya. Coba lihat, kalau yang model dasi yang kamu pakai ini juga dari rotan? Iya, ini dari rotan. Ini topi terus ada tas juga head. ya? Nah. Ini diproduksi di mana ini? Ini di Palangkaraya kita. Oke. Untuk jahitnya, untuk anyamannya semua di desa, di 5 desa. Oke, kemudian finishingnya di Palangkaraya ya. Semua. Ada berapa desa yang ada pemberdayaan di sana ya? Sekitar 2 tahun ini kita sudah bermitra dengan 5 desa, sekitar 200 pengrajin rotan dan petani rotan yang sudah. Wah, ini harusnya aku bisa pakai nih. Itu keren bisa juga. jadi bucket hat. Jadi pakai ini ya. Iya. Oke, ini keren banget ini ya. Yang pakai aja yang kurang keren. Mungkin harus dilepas dulu kupluknya. Harus dilepas kupluknya ya. Jangan, nanti botaknya kedinginan. Ini apa ini ya? Itu madu hutannya tadi. Oh, madu hutan. Tapi dikemas demikian rupa. Apa khasiat madu hutan ini ya? Banyak untuk kesehatan dan kecantikan, yang pasti untuk jaga stamina.
Oke. Dan ini sangat spesial karena hanya 1 tahun sekali dipanennya saat musim buah-buah di hutan Kalimantan. Baru ada karena lebahnya membentuk madunya itu saat musim 1 buah. tahun 1 kali. Iya. Sebenarnya Bang Andi, kita mencoba menjadi setransparan mungkin dalam rantai pasok kita. Jadi dari hutan mana mereka mengambil material, lalu siapa yang membuat, itu kita sistemnya sangat-sangat strict di Handep. Kita memastikan bahwa tidak ada yang tereksploitasi dalam rantai pasok kita. Ini rotan yang kalau diambil dari hutan seperti ini. Dia berduri, jadi memang prosesnya sangat sulit. Untuk bikin satu produk ini rata-rata 1 bulan, Bang Andi. Oh, jadi kita berpikir bahwa kita harus bisa membuat produk desa-desa ini premium supaya dihargai lebih oleh customer. Setuju. Karena hasilnya pun sangat halus. Baik. Jadi apa yang terasa perubahan atau kesejahteraan apa yang dirasakan oleh 5 desa ini setelah ada pemberdayaan dari Handep ini? Ya. Jadi setelah kita running sekitar 2 tahun lebih, 2 tahun lah kurang lebih, kita melakukan survei ya untuk peningkatan pendapatan berapa. Jadi secara rata-rata data agregatnya menunjukkan 70 sampai 80% peningkatan penghasilan ibu-ibu pengrajin ini. Wow, dari yang signifikan sebelumnya. Itu. Karena kalau di kita kan menerapkan fair trade ya atau perdagangan yang adil, di mana harga yang kita tawarkan itu biasa lebih 2 kali lipat dibanding harga tengkulak, dan itu pun harga disepakati kedua belah pihak. Kita mempertimbangkan material cost-nya, opportunity cost-nya, standar biaya hidup di sana berapa, lalu juga kita melihat keluarga ini ada tanggungan apa, itu kita bikin formula sendiri. Nah, apa keunggulan dari produk-produk yang dibuat dari rotan ini? Yang pertama, dia sangat unik. Anyamannya sangat halus dan tidak ditemukan di daerah lain. Yang kedua adalah untuk membeli satu produk ini akan menanam 1 pohon. Gimana? Pohon apa yang saya tanam ini? Tergantung nanti pohon-pohon lokal di sana. Bisa juga menanam kembali rotan. Nah, ini produk-produk ini dipasarkan kemana saja ini? Siapa segmentasi yang dituju ini? Kita sekarang lebih banyak di domestik. Segmentasinya sekarang lebih ke middle to upper class. Dan juga orang-orang yang cinta produk-produk lokal yang berbasis budaya, terus juga orang-orang yang cinta sustainability atau keberlanjutan. Nah, ada 3 tujuan kalau aku dengar dari Handep ini. Apa tujuan ini? Visi besarnya adalah menciptakan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan selaras dengan kearifan lokal. Kalau misi-misinya ya kita pemberdayaan masyarakat desa pasti, pelestarian hutan juga pasti, dan memberikan akses ke pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak di kampung. Tahun depan insya Allah program beasiswa dari Handep untuk beberapa anak muda di desa-desa binaan kita akan terrealisasi. Nah, tapi saya dengar juga katanya sudah beredar di mana? Di Malaysia, di Eropa, di Amerika. Itu bagaimana itu? Malaysia, Brunei, Singapura, Eropa, US. Jadi kita kan sekarang untuk channel distributionnya offline dan online. Apalagi di masa pandemi kita lebih fokus ke online platform sekarang. Untuk online yang retail itu sudah ke banyak negara. Karena the power of social media marketing kan bisa menjangkau kemana saja, dan itu sangat membantu dalam pemasaran produk-produk dari desa-desa ini. Nah, tapi ke depan selain ada rencana untuk bagaimana menjadikan kecamatan tadi sebagai sentra untuk industri rotan, apalagi mimpi yang ingin kamu dan teman-teman tadi wujudkan? Kita akan tetap terus mengadvokasi hak-hak masyarakat adat untuk mendapatkan hutan adatnya. Karena ini sangat kritikal untuk survivalnya orang-orang di desa. Saya berharap hari ini banyak yang mendengar dan memahami apa yang ada dalam rencana teman-teman untuk membantu pemberdayaan masyarakat yang terancam saat ini oleh modernisasi. Nah, tapi ngomong kamu sekarang seperti ini, S2, sukses dalam pemberdayaan. Orang tuamu tahu nggak? Pernah nggak ketemu orang tua? Bahwa dia tahu sekarang kamu seperti sekarang ini? Kalau ibu masih keep in touch. Kalau sama bapak memang saya hampir tidak pernah berkomunikasi sejak mereka bercerai. Terus saya juga sudah bangun rumah buat ibu di kampung tahun 2014 dulu. Saat pertama kali saya ke Australia jadi tenaga pengajar di sana, saya bisa nabung uang. Saya bangun rumah untuk keluarga saya. Jadi kamu tidak marah pada ayah dan ibumu? Tidak pernah marah, saya sudah memaafkan, apalagi untuk ibu saya sangat cinta dan ibu saya.
Dan sekarang aku yakin ibumu bangga sekali sama kamu ya. Iya, ini aja dia tahu masuk Kick Andy. Kamu sampaikan salam dong buat ibu. Salam, Mak. Dari Aku Jakarta, masuk Kick dari Andy, Kick Mak. Andy. Oke, Randi, luar biasa ceritamu ya. Aku juga terinspirasi. Mudah-mudahan siapapun yang menonton acara ini juga tergerak hatinya ya. Bahwa apa yang kamu lakukan tidak semata-mata untuk kepentinganmu, untuk keuntunganmu, keuntungan teman-temanmu juga, tapi keuntungan dari masyarakat yang kamu berdayakan di situ ya. Sukses buat kamu. Aku yakin satu hari kelak apa yang kamu rencanakan akan tercapai ya. Berikutnya kita akan bertemu dengan dua anak muda lagi. Mereka berasal dari Lombok di Nusa Tenggara Barat. Dan kemudian sama kisahnya bagaimana mereka mendapat kesempatan ke luar negeri untuk belajar. Pulang ke kampung halaman, ada hal luar biasa yang mereka lakukan. Apa itu? Ikuti terus Kick Andy. Kalau kami lihat kurang memenuhi standar keamanan, jadi mereka membawa anak sambil menambang batu, memecah batu. Sedangkan dalam kontrasnya, mereka mempunyai potensi yang sangat banyak, yaitu bambu itu tersendiri. Saya ini selalu kagum kalau ada anak-anak muda yang sejak di usia muda mereka sudah memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kehidupan mereka. Bukan cuma memikirkan, bahkan mereka melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada seperti itu. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa ya, dalam usianya yang masih muda mereka sudah mulai memikirkan kepentingan orang lain. Nah, ini juga cerita yang akan saya sampaikan kepada Anda melalui dua anak muda dari Lombok di Nusa Tenggara Barat. Namanya Iwayan Juliantara dan Chris Ayu Madina. Tapi mereka dua biasa dipanggil dengan panggilan pendek aja, Juli dan Ayu. Ya, Juli dan Ayu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk gabung di acara Kick Andy. Jadi Juli, Ayu, aku dengar kalian di Lombok, terutama di Lombok Tengah kalau nggak salah, itu melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat di desa-desa di sana ya. Apa betul itu? Betul. Oke, apa yang Juli dan Ayu lakukan di sana? Jadi kami membuat barang-barang ramah lingkungan yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama bambu dan bahan-bahan yang bisa terbarukan lainnya. Dan mungkin bedanya dengan yang lain adalah kami mencoba untuk memaksimalkan potensi desa dan juga memberdayakan beberapa pengrajin wanita yang ada di Lombok Tengah. Sudah berapa lama ini pemberdayaan yang dilakukan di sana? Alhamdulillah kita tahun yang ketiga ya, masih muda tapi masih semangat untuk belajar. Kalian berdua ini kenalan dari kecil atau kenal di mana ini? Ini kenal pas kuliah di 2011. Kami sekelas sejak 2011, kemudian aktif dalam kegiatan kesukarelawanan. Setelahnya kemudian kami dapat kesempatan belajar lagi di luar. Dan di situ kami istilahnya bersinergi. Bersinergi berdua. Jadi ini program apa yang kalian ikuti, Ayu? Jadi kami setelah 3 tahun secara aktif dari zaman kuliah menjadi volunteer di sebuah yayasan sosial juga, kami dapat kesempatan mengikuti program YSEALI atau Young Southeast Leader Initiative. Itu program dari Kedutaan Amerika ya sebenarnya gitu. Jadi kami terpilih karena kontribusi kepada masyarakat dan juga karena masih muda. 1,5 bulan dibawa ke US, ke Arizona State University. Kami ikut belajar di sana. Kami juga ketemu dengan stakeholder seperti pemerintahan ataupun lokal NGO yang ada di US. Jadi kami banyak belajar dari sana. Alhamdulillah. Nanti cerita ya, bagaimana awal mulanya sehingga Juli dan Ayu melakukan pemberdayaan di desa-desa di Lombok Tengah, dan hasilnya ini ada di hadapan saya. Nanti saya akan ceritakan satu-satu hasil dari produk gumi bambu ya, yang melibatkan masyarakat
Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Potensi kekayaan alam negeri ini harus dimanfaatkan dan dijaga sebaik-baiknya untuk keberlangsungan hidup manusia. Iwayan Juliantara dan Kris Ayu Madinah, sosok di balik Gumi Bambu, sebuah usaha sosial dan platform penyedia produk ramah lingkungan. Gumi Bambu bertujuan memberikan solusi bijak bagi kehidupan manusia, terutama dalam konsumsi dan produksi sehari-hari. Gumi Bambu memanfaatkan tanaman bambu untuk membuat produk-produk inovatif seperti sedotan bambu, alat makan bambu, sikat gigi, dan alat kebutuhan sehari-hari lainnya. Melalui produknya, Gumi Bambu ingin turut serta memberikan dampak bagi lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik. Secara pribadi saya melihat ada potensi, di samping itu ada kekhawatiran juga terhadap tambang batu yang digarap oleh ibu-ibu. Kami mencoba untuk memberikan peluang kerja yang layak untuk mereka. Kami mencoba untuk berbuat sebaik mungkin dan berusaha untuk menjadi solusi. Secara rutin, Julie dan Kris memberikan pelatihan dan edukasi kepada ibu-ibu setempat, dan akhirnya sebagian dari mereka pun mulai beralih profesi. Saat ini sudah ada 49 orang menjadi pengrajin bambu di Gumi Bambu. Kita sengaja minta produk-produk yang simpel seperti gelas, kemudian batok kelapa, dan sendok yang lagi dibuat sama Pak Bas sekarang. Desainnya sesuai apa yang paling dicari oleh konsumen, dan juga carinya yang simple, yang bisa pakai handmade agar warga desa juga bisa buat. Sejak 2017 hingga sekarang, Gumi Bambu berkembang pesat. Produknya seperti sedotan bambu sudah diekspor ke berbagai negara di Eropa, Amerika, dan Australia. Memang ada perkembangannya, Mas. Dari awal memang serendah-rendah, kemudian naiknya di 2018-2019 itu lumayan meningkat. Itu rata-rata di catatan saya kisaran 15-20 per bulan. Ya, pernah juga sampai 40, makanya kita ambil rata-ratanya. Gumi Bambu ingin terus membangun kemandirian masyarakat secara ekonomi serta berperan dalam memerangi masalah lingkungan. Julie, Ayu, jadi waktu setelah ada program pembelajaran ke Amerika, kalian pulang, kalian langsung punya program Gumi Bambu ini? Di sana kami buat proyek namanya Gumi Project, buat produk ramah lingkungan dari kulit jagung, kemudian juga bekas-bekas kain dari penjahit, ya. Cuman saya waktu itu gagalnya adalah kami tidak melakukan market research atau siapa yang akan membeli barang ini. Ternyata nggak ada yang beli ya? Iya, bingung. Kok nggak ada yang beli gitu. Jadi semangatnya besar, tapi waktu itu kami masih belum banyak pengalaman atau belajarnya belum benar gitu kali ya bahasanya. Dan di sisi lain, selain aspek ekonominya, ternyata dampak untuk lingkungannya juga belum terlalu tercapai ya waktu itu. Nah, kapan persisnya kalian menemukan yang sekarang ini? Produk-produk dari bambu ini mulai kapan? Dari tahun 2017 ya, karena setelah melakukan market research sedikit-sedikit, kemudian kami menemukan satu komunitas di Lombok Tengah yang sudah membuat kerajinan bambu, tetapi sangat struggling di bidang marketing. Kami mengajak mereka untuk membuat kerajinan yang memang diminati oleh masyarakat. Sebenarnya kalau personal sih awalnya saya ingin beli barang-barang ramah lingkungan di Lombok.
tapi nggak ada gitu untuk. Dan waktu itu Juli juga baru pulang dari Bali ya waktu itu Jul ya. Sedotan bambu, dia pikir yuk kita lanjutin proyek yang lama, tapi saya udah tahu nih produk yang bisa terjual dan juga gampang dibuat oleh pengrajin perempuan, yaitu sedotan bambu. Di Bali udah banyak, di Lombok belum ada nih, yuk kita buat gitu. Itu kan melihat bahwa ada potensi bambu untuk dikembangkan menjadi produk-produk ya. Tapi persoalan sosial masyarakat di desa-desa yang dibantu ini apa masalah mereka? Ibu-ibu yang berprofesi sebagai pemecah batu. Di sana mereka, kami lihat tempat kerjanya kurang memenuhi standar keamanan, jadi mereka membawa anak sambil menambang batu, memecah batu. Sedangkan dalam kontrasnya, mereka mempunyai potensi yang sangat banyak, yaitu bambu itu sendiri. Dari situ sih awalnya. Nanti saya akan tunjukkan karya atau produk-produk yang dihasilkan dari bambu. Nanti kalian ceritakan. Sekarang kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Tidak perlu muluk-muluk mikir, oh saya harus melakukan hal yang besar gitu. Mulai dari apa yang ada di dekat kalian, as long as asalkan itu konsisten pasti ada hasilnya ya. Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan masih bersama Juli dan Ayu di Lombok. Nah, sampai hari ini Juli dan Ayu, ada berapa banyak produk yang sudah kalian produksi berbahan baku bambu? Yang berbahan baku bambu saya bisa bilang ada 10, tapi total untuk produk dari kelapa, kain dan lain-lain sudah ada lebih dari 20. Oke, coba jelaskan ini perangkat apa aja yang ada di dalam. Ini apa, dompet atau apa? Jadi kalau untuk segmen pasar kami emang ingin mengajak teman-teman untuk hidup minim plastik sekali pakai. Itu set alat makan yang bisa dibawa kemana saja. Jadi bisa menghindari sendok-sendok plastik ataupun garpu plastik. Jadi nggak cuma sedotan aja gitu. Alat makan lainnya kita taruh di situ juga. Dan itu produk. Dimulai dari sedotan. Ini ada sedotan kecil, sedotan besar. Aku tahu yang gede ini untuk seruput minuman yang ada gelembung-gelembungnya. Iya. Minuman ngehits itu. Iya, minuman anak muda. Jadi anak muda nggak usah khawatir, Anda sudah difasilitasi. Ada sedotan kecil biasa, ada sedotan yang gedean dikit. Oke, terus ada sendok, ada pisau, garpu, dan pembersih sedotan ya? Betul. Terus kemudian kainnya ini kain batik khas dibuat juga atau kebetulan aja? Itu upcycle ataupun kita menggunakan sisa-sisa kain dari penjahit yang ada di Lombok. Jadi memang tujuannya untuk tidak hanya mengurangi plastik, tapi juga mengurangi jejak karbon ataupun karbon emisi dengan menggunakan apa yang sudah ada. Iya. Oke, jadi ini ada produk-produk, ini ada batok. Oh, ini mulai batok kepala lagi, batok kelapa. Oke, ini untuk sabut pembersihnya. Terus ini ya. Iya. Ini juga dari bambu. Ini tempat untuk pisau dan sendok garpu. Iya, dari bambu. Kemudian sedotan. Oh, iya juga ya. Baik. Terus ini kok ada, ini kalau di Papua modelnya namanya noken. Dari dari pohon. Tapi kalau ini yang dibilang dari kain. Kain apa ini? Itu sebenarnya benang katun biasa, cuman kami mengutamakan untuk pemberdayaan, waduh cantik, pemberdayaan wanita yang ada di Lombok Timur. Karena mereka bisa merajut, tapi produknya masih bingung mau buat apa. Dan di kalangan teman-teman yang memang ingin hidup minim sampah, pas seperti ini banyak digunakan. Lumayan populer. Oke, siapa yang mendesain ini semua? Siapa yang mendesain? Kita berdua bersama, ada juga satu orang ya, product designer, tapi namanya Pak Bah. Dan kita biasanya bersama-sama mendevelop idenya gitu. Jadi dari kebutuhan pasar, Bang Andi. Kami bukan product designer ya. Oke, terus Juli, ini dipasarkan kemana ini ya? Kalau di Asia ada Singapura. Oh, ini juga sudah sampai ke luar negeri nih? Iya, ada Swiss, ada Belgia,
ada Portugal. Wow, jadi jadi ada 14 negara ya. 14 negara. ke depan apa yang Julie dan Ayu ingin lakukan untuk mengembangkan produk-produk gumi bambu ini? Kami ingin lebih banyak bermitra dengan pengrajin-pengrajin lain di Lombok terutama, dan memperluas dampak dan membantu permasalahan mereka juga. Oke, jadi sekarang apa perubahan yang paling terasa di sana? Ibunya karena dulu mereka mempunyai pekerjaan yang bisa dibilang kurang aman, menambang batu. Mereka sekarang bisa berkumpul, bersosialisasi bersama, berkumpul bersama anak-anak, parentingnya bagus bersama anak-anak. Dan itu sih sebenarnya kebahagiaan terbesar dari kami yang bisa memberikan peluang yang lebih baik untuk mereka sebenarnya. Wow, oke. Ayu, ada kata penutup mungkin yang kamu bisa sampaikan kepada anak-anak muda di Indonesia berkaitan dengan kepedulian sosial mereka. Tidak semua anak Indonesia ya yang merasa terpanggil untuk membantu sesama, tapi kalian berdua mewakili sebagian anak-anak muda yang sudah tergerak hatinya. Nah, adakah sesuatu Ayu yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak muda yang belum tergerak hatinya, belum terpanggil untuk membantu masyarakat di sekitar mereka? Think globally, act locally. Jadi kita harus banyak belajar, tidak membatasi diri. Jadi semakin tahu biasanya rasa ingin berkontribusi itu akan semakin tumbuh. Tapi tidak perlu muluk-muluk mikir, oh saya harus melakukan hal yang besar gitu. Act locally, jadi mulai dari apa yang ada di dekat kalian, as long as asalkan itu konsisten pasti ada hasilnya ya. Terima kasih Julie, terima kasih Ayu. Terima kasih untuk cerita inspiratifnya. Semoga banyak anak muda yang tergerak hatinya untuk melakukan hal seperti yang kalian berdua lakukan bersama teman-teman tentu ya. Dan sukses selalu, satu hari kita akan lihat gumi bambu akan berkembang bukan saja di Indonesia tapi di berbagai negara. Sukses untuk kalian berdua, jaga kesehatan, tetap semangat ya. Berikutnya kita akan bertemu dengan seorang anak muda juga yang awalnya dipanggil pulang oleh keluarganya untuk melanjutkan bisnis keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Dia melihat di daerah itu ada potensi yang ternyata bisa dikembangkan. Dan nanti kita dengarkan bagaimana pandangan orang tuanya setelah melihat bahwa anaknya lebih sibuk untuk pemberdayaan dan apa yang dilakukan di sana. Karena itu, tetaplah bersama saya di Kick Andy. Padahal kamu sudah mulai bekerja di dunia fashion, diminta orang tua pulang untuk meneruskan usaha orang tua. Iya. Usahanya di bidang apa orang tua ini? Di bidang bahan bangunan, Bang Andi. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy, dan tadi kan saya cerita sedikit tentang calon narasumber kita berikutnya. Jadi dia itu diminta pulang oleh orang tuanya ke kampung halamannya untuk meneruskan usaha orang tuanya. Tapi apa yang terjadi? Nanti kita dengarkan ya. Oke, langsung aja kita tepuk tangan untuk Meli Indarto. Meli, terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy ya. Silakan duduk. Ya. Meli, jadi kamu aslinya dari mana? Pasuruan, Bang. Arek Jawa Timur toh. Arek Jawa Timur. Tapi sekarang tinggal di mana? Takdir dapat suami orang Jakarta. Takdir itu ya. Jadi tinggalnya di Jakarta. Nah, ini kan aku dengar Meli aktif dalam pemberdayaan masyarakat di Pasuruan. Boleh tahu apa sih yang Meli lakukan di Pasuruan? Nah, tahun 2014 akhir saya itu
memulai aksi belusukan lah, bisa dibilang begitu. Belusukan, ya. Jadi turun ke desa-desa gitu ya? Betul. Oke, ngapain desa-desa itu saya mau mencari tahu potensi-potensi di situ. Karena seumur hidup saya kan tinggal di Pasuruan, besar di Pasuruan. Sekolah pun nggak jauh-jauh dari Pasuruan. Di mana? Di Malang, di Surabaya. Baru setelah memasuki dunia kerja, saya langsung memberanikan diri bekerja di Jakarta. Oke. Nah, selama 3 tahun saya di Jakarta, saya kerja di dunia fashion yang top levelnya fashion. Di situ saya meliput fashion show, bekerja sama dengan top fashion designer Indonesia. Di situ saya handle international brand sampai pada akhirnya sama orang tua tadi disuruh pulang. Nah, ini menarik ya. Padahal kamu sudah mulai bekerja di dunia fashion, diminta orang tua pulang ke Pasuruan. Betul. Untuk meneruskan usaha orang tua. Ya. Usahanya di bidang apa orang tua ini? Di bidang bahan bangunan, Bang Andi. Terus bagaimana kamu waktu dengar kamu disuruh nerusin usaha itu? Tentu awalnya bingung, karena itu dunia yang jauh berbeda dengan dunia fashion yang memang sesuai dengan passion saya. Tunggu. Kenapa kamu yang perempuan yang disuruh nerusin? Emang nggak punya saudara laki-laki? Mungkin karena preferensi orang tua juga ya. Ngelihatnya saya yang mungkin kamu yang mampu. lebih tekun. Iya. Perempuan lebih cerewet untuk lebih cerewet, urusan lebih bisnis. bawel. Oke, jadi kamu akhirnya pulang juga? Betul. Terus apa yang terjadi waktu pulang? Jadi selama handle family business itu kan pasti office hour ya. Dari jam pagi sampai sore sudah selesai. Iya. Nah di situ saya ada keinginan buat ekspor karena masih banyak waktu luang dari karena sore di Jakarta ke malam. kamu biasa kerja sampai 24 jam. Betul. Tiba-tiba ini sampai jam 5 udah Bingung. tengah kayak ketek ditulup. Kayak kera disumpit. Tengah. Iya Bang, bingung. Iya di daerah ya. Iya, Dan kamu terus, merasa, waduh waktumu masih panjang, masih banyak kok. Udah berhenti. Nah terus kamu ngapain? Ya itu tadi saya keliling ke desa-desa. Belusukan tadi. Mencari tahu ada potensi apa di desa satu dan yang lainnya. Nah di suatu sore saya bertemu dengan ibu-ibu yang kebetulan di depan rumah sedang merangkai kain. Tumpuk tinggi begitu sampai atap rumah. Saya turun dari mobil, saya datengin ibu itu, Bu, bikin apa di sini? Saya sedang menenun keset, dia bilang. Terus saya tanya-tanya ngobrol dengan beliau, ternyata memang desa itu, desa Damarjati itu dulunya adalah memang desa para penenun. Oke, stop sampai sini. Ya. Ya, karena menarik, abis ini yang menginspirasi Meli ya. Kemudian nanti kita lihat, karena di sampingmu itu ada karya-karya yang nanti kamu ceritakan ini. Ya. Aku udah membayangkan ini kain-kain, ini batik, terus ada kain apa ini, sutra ini kalau nggak salah ya. Iya, sutra lokal. Ini menarik, nanti kamu cerita ya. Ya. Nah, tapi sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Kearifan lokal sangatlah penting untuk dilestarikan. Kehilangannya akan seperti kehilangan identitas suatu daerah. Hal inilah buat perempuan satu ini membuat produk untuk menyelamatkan kearifan lokal daerahnya. Meli Indarto adalah pendiri dari Kain, merek tekstil tenun Indonesia yang bertekad melestarikan batik Pasuruan. Cerita Meli dimulai saat ia kembali ke kampungnya setelah 5 tahun bekerja di industri fashion di Jakarta. Saat itu, Meli menemukan bahwa hanya tersisa 3 orang pengrajin batik senior dan tidak ada lagi petani ulat sutra. Upayanya untuk menyelamatkan pengrajin dan produk asli Purwosari Pasuruan ini dimulai dengan membangun sebuah komunitas kecil. Meli memberikan ruang kepada para pengrajin senior yang tersisa untuk mewariskan teknik membatik kepada anak-anak muda di Pasuruan. Selain itu, Meli juga menghidupkan kembali budidaya ulat sutra. Ia memberikan pendampingan kepada warga, mulai dari pembenihan hingga pemasaran hasil panennya. Mengangkat konsep slow fashion, Kain memproduksi beragam produk fashion yang sangat konsen pada kualitas, seperti pakaian, aksesoris,
kain tenun, hingga batik tulis. Saat ini kain mampu memberdayakan 25 pengrajin batik dan 250 petani ulat sutra di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Dengan dukungan pemerintah, produk kain sudah berhasil dipasarkan di Indonesia maupun internasional. Melly berharap agar tenun, batik tulis, serta pembudidayaan sutra lokal dapat terus berkembang agar menjadi produk kebanggaan Indonesia. Wow, dari penjelasan ini tadinya tersisa 3 pengrajin tenun senior ya? Iya, betul. Dan kemudian ada budidaya ulat sutra yang sudah juga mulai tidak dikembangkan ya oleh masyarakat di sana. Nah, tadi kembali ketemu ibu-ibu tadi yang kemudian numpuk keset tadi. Betul. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah pertemuan dengan ibu itu tadi? Dari situ saya mendapatkan cerita dari ibu tersebut bahwa memang desa Damarja itu adalah desa para penenun yang tadinya membuat sarung-sarung berkualitas tinggi, bahan-bahan kain tenun berkualitas tinggi untuk market lokal maupun pasar luar, seperti kayak dikirim ke Mesir, Middle East gitu. Jadi ada sejarah yang luar biasa ini ya? Betul, tapi pada saat itu sepertinya sudah menurun, jadi penenun juga tidak ada regenerasi lagi. Bahkan 3 senior yang ada di situ juga hampir bangkrut ya, mengalami penurunan aktivitas produksi yang cukup signifikan. Jadi waktu saya dibawa oleh ibu itu ke rumah salah satu penenun senior itu, banyak sekali alat tenun beliau yang sudah lapuk dimakan usia gitu. Wow, terus? Dari situ saya mulai ajak bicara Bapak senior itu untuk kita brainstorming bareng, Bang. Di mana sih masalahnya? Kita eksplor motif-motif baru kalau bisa gitu. Nah, tunggu, kenapa sampai kemudian tenun di sana nggak berkembang atau bahkan hancur? Mungkin karena ketidakmampuan untuk berkompetensi dengan fast fashion ya. Kalau ini kan tenun tangan, alat tenun bukan mesin. Ketidakmampuan bersaing. Tidak mampu kompetisi lagi gitu ya, kalah ya. Dengan fast fashion, terus ketidakmampuan untuk menciptakan produk-produk desain-desain yang disukai ya. Nah, terus setelah itu apa yang Melly lakukan setelah mendengar semua cerita dari para pengrajin senior di sana? Dari para penenun ini saya mencoba mengeksplorasi bahan-bahan benang yang menciptakan selendang yang ringan, yang nggak panas, yang nggak gatel, yang nyaman dipakai untuk keseharian. Kadang kan ada stigma ya kalau memakai bahan kain tenun itu entah panas, entah gatal, entah kasar, entah apalah itu. Jadi banyak kekurangan kain tenun yang ATBM. Tapi di situ saya mengeksplorasi dengan Bapak ini, kita menciptakan karya-karya yang wearable. Oke, jadi semua ini dikerjakan memakai alat tenun bukan mesin. Betul. Ya. Baik, nanti cerita karena tadi kan ada ulat sutra ya. Ini mengingatkan saya pada masa kecil saya di Makassar karena tante saya juga dulu pelihara ulat sutra, cuma dikacain gitu. Jadi kalau kami dekat-dekat dimarahin karena katanya kalau kotor sedikit mati ini ulatnya. Jadi kami penasaran, jadi kalau nggak ada tante baru kita nengok lihat-lihat dari dekat, kalau ada tantenya nggak boleh. Baik, nanti cerita ya, apa yang terjadi kok tiba-tiba ada ulat sutra di dalam konteks pengembangan kain tenun di Pasuruan. Tapi sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Kemarin kita kirim ke Oslo dan Algaria. Oslo? Iya Bang. Solo atau Oslo? Oslo. Oh, Oslo. Dipersembahkan oleh Melly, sebelum kita nanti cerita tentang kain-kain yang ada di sampingmu ini, aku tertarik untuk ulat sutra itu. Bagaimana kok tiba-tiba ada ulat sutra juga yang menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat di Pasuruan ini? Mungkin sama Tuhan dicarikan jalan lain ya. Jadi kayak diketemukan dengan orang lain. Waktu itu saya lagi ke reparasi mobil. Di bengkel itulah saya ketemu dengan salah satu petani sutra yang lagi memang sama-sama benerin motornya waktu itu.
Jadi masih ada sebenarnya. Masih ada ya? petani sutra itu. Tapi di desa lain ini? Di desa lain, di Purwodadi. Kalau saya kan di Purwosari, masih tetangga. Terus? Nah, ngobrol dengan petani sutra itu saya senang sekali Bang Andi, karena masih ada ternyata orangnya nih. Tinggal kita develop lagi supaya menjadi community juga, sama seperti yang saya lakukan di tenun dan batik. Cuma kalau untuk ulat sutra ini kan community-nya jauh lebih masif ya, jauh lebih komplit. Itu perlu pakan, itu perlu budidaya yang berkualitas tinggi supaya menghasilkan serat sutra yang grade A. Karena kalau kita menghasilkan serat sutra yang grade C atau D itu nggak bisa diangkat ke level artisanal seperti ini. Oh, jadi ada jenis-jenisnya juga itu ya? Ada. Nah, ini jenis apa ulat sutra apa ini? Kalau yang kami kembangkan di Purwosari ini ulat sutranya tipenya ulat sutra eri. Kenapa pilih eri? Sangat lebih bisa dibilang lebih gampang untuk budidayanya karena dia makannya lebih tough, lebih tahan. Lebih bandel, iya. Oh, lebih bandel gitu ya, nggak mati-mati. Iya. Ya, kemudian itu dikembangkan juga oleh Meli. Betul, tapi jadi kain sutra. Betul. Sebelum jadi kain sutra kita banyak trial and error supaya bisa menghasilkan kualitas sutra yang seputih dan sebersih ini. Coba mau lihat. Ini hasil. Ini hasil sutra dari para petani sutra di wilayah Pasuruan, Malang, dan sekitarnya, Bang. Oke, kalau kain jadinya mana di antara ini? Kain jadinya saya berhasil mengembangkan menjadi sebuah selendang yang dipintal oleh para pemintal yang masih muda-muda juga. Oh, ini sutra ini? Ini sutra, 100% dari ulat sutra. Ini? Dari ulat. Nggak gatel ya? Nggak, Bang. Ini ditenun oleh para penenun di sana? Betul, dipintal, ditenun. Wah, semuanya produk lokal. Nah, ini boleh yang lihat ya, ini apa lagi? Ini kelebihan dari sutra ini tangan. Apa? Adem, Bang. Jadi kalau kita cepat marah, ya kita kerukupan ini adem kepalanya. Ya. Oke, terus ini selain yang ini. Nah, ini saya lihat ini apa ini? Ini batik ya? Ya, itu batik tulis dengan motif-motif yang kita kembangkan dari ikonnya Pasuruan. Ini batik khas atau bukan? Batik khas. Ini yang saya kembangkan sendiri dengan motif khas Pasuruan. Kalau apa yang menjadi khas dari Pasuruan ini? Terkenal dengan Gunung Bromonya. Oh, Gunung Bromo. Ini saya kembangkan melihatnya motif. Harus begini nih. Ya. Supaya kelihatan Gunung Bromo. Ini pasir berbisiknya dari Gunung Bromo. Oh, ini ya. Iya. Terus ini bunga sedap malam itu juga termasuk ikonnya khas Pasuruan. Oh, keren. Ini biasa dipakai untuk apa ini? Kalau kita sehari-hari jadi shawl, betul. Bisa jadi baju nggak? Bisa. Memang kita juga mengembangkan ada satu divisi yang mengolah selendang ini menjadi baju dengan pola-pola yang zero waste. Pola zero waste itu kita meminimalisasi limbah atau potongan-potongan kain gitu. Jadi udah berapa banyak pengrajin yang sekarang terlibat di dalam kegiatan produksi ini? Kalau untuk penenun dan pembatik kurang lebih sekitar 20-an pengrajin dengan range umur dari sekitar 18 tahun sampai 35 tahun. Oh, jadi artinya anak-anak muda mulai tertarik. Betul, ini ya? Betul, Bang. Kita tadinya memang kan mendidik. Tinggal 3 senior Iya. itu. Nah, kemudian anak-anak nggak tertarik waktu itu ya? Betul. Sekarang mereka tertarik? Mereka tertarik. Kenapa belajar. tertarik? Karena desainnya keren. Terus harganya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, dan saya pun bisa menjaga supaya market itu tetap ada, baik di Jakarta maupun di Bali maupun sampai ke luar negeri. Oh, jadi sudah sampai ke luar negeri? Sudah, Bang. Kemana aja itu? Sudah ada fixed buyer dari Jepang, terus kita juga sering kirim sampai ke Singapura, ke Malaysia, barusan kemarin kita kirim ke Oslo dan Algaria. Oslo? Iya, Bang. Solo atau Oslo? Oslo. Oh, Oslo. Oslo yang di Eropa sana ya? Iya. Bukan yang di Jawa Tengah itu ya? Bukan. Oh. Oke, satu lagi kita mau lihat. Iya. Ini menarik ini buat saya nih. Nah, ini. Wah, ini kok unik sekali. Ini kayak apa? Fabric manipulation. Apa itu namanya itu? Kita olah, karena kan banyak anak-anak muda yang berlatih di workshop kita. Ini salah satu upcycle produk kita. Jahitnya susah nih. Upcycle itu? Tadi anak muda yang belajar di workshop kita tentu menghasilkan produk yang mungkin ada defeknya, entah dari pewarnaan atau jahitnya. Nah, daripada kita buang dan jadi waste, kita upcycle jadi sebuah produk yang mempunyai nilai lebih lagi.
Dan produk ini pun jadi bukan waste kan Bang gitu. Jadi ini kemudian ini produk best seller kami Bang best untuk seller. market di luar negeri kayak di Jepang yang winter ya untuk musim dingin ini sangat sesuai buat mereka. Iya nih. Berapa ini harga kain seperti ini nih? Ini saya hargai di harga 1 juta Bang. 1 juta. Wow. Jadi sekarang tentu saja saya ingin tahu ini setelah Meli melihat potensi tadi, kemudian ngajak masyarakat, ayo kita kembangkan ya. Tadi sejumlah anak muda sudah mulai juga tertarik untuk ikut terlibat. Nah itu apa yang kemudian terjadi perubahan secara kesejahteraan? Tentunya di desa saya, di Purwosari ini, banyak anak muda yang pendidikannya cuma sampai di level SMP. Mereka begitu lulus sekolah juga kadang tidak mendapatkan pekerjaan karena memang level pendidikannya masih rendah, atau bekerja pun tapi sebagai buruh, jadi penghasilannya rendah. Nah kalau bersama dengan kami juga menerapkan sistem fair trade, di mana mereka juga mendapatkan upah yang layak. Dan selain itu saya kan berinvestasi kepada para pengrajin ini, berinvestasi untuk masa depan mereka sebagai penenun, masa depan mereka sebagai pembatik gitu. Nah jadi mereka juga kita berikan banyak sekali pelatihan-pelatihan, terus pembimbingan supaya mereka lebih open minded ya, bahwa produk mereka itu sangat disukai untuk orang-orang Jakarta, orang-orang Bali. Jadi mereka juga seru gitu Bang kerja di tempat kami tuh. Kalau kita sedang pameran di Jakarta, mereka saya ajak Bang. Wow. Mereka demo batik di Jakarta, mereka demo nyanting, mereka demo nenun, mereka juga bisa melihat bahwa oh hasil karya saya nih dihargain gitu. Nah, yang juga menarik ini saya ingin tahu, kalau setelah semua yang dilakukan oleh Meli ya terhadap masyarakat di Pasuruan, itu apalagi rencana Meli ke depan yang Meli ingin wujudkan untuk meningkatkan tentu saja apa yang sudah dimulai? Tentunya untuk lebih mengembangkan lagi dunia tenun dan batik dengan bahan sutra lokal. Karena sampai tahun kemarin 2019 kebutuhan sutra kita itu masih sekitar 90% impor semua. Jadi impor benang sutra itu masif sekali datang dari luar negeri ya. Jadi kita belum bisa menghasilkan benang sutra lokal. Nah di situ saya menginginkan supaya kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya bisa menghasilkan produk lokal, produk fashion lokal ya, benar-benar dari benang asli produk lokal gitu. Jadi tahun lalu kita mencoba memikirkan bagaimana caranya supaya benang sutra ini bisa fabrikasi. Oke, pakai mesin. Pakai mesin. Nah, berhasil? Penuh trial and error, tapi akhirnya berhasil. Hasilnya mana? Ini hasil sutra fabrikasi. Dengan demikian apa manfaatnya buat para petani ulat sutra? Tentunya daya serap dari hasil produk panen mereka. Oke. Ya, jadi untuk jalan mesin saja perlu sekitar 300 kilo serat sutra. Jadi, satu lembar ini perlu berapa kilo? Satu lembar ini saya kurang lebih butuh 50 kilo. Wow. Oke, pencapaian yang luar biasa. Makasih ya. Bang. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang sejahtera dengan apa yang Meli lakukan ya. Amin. Baik, terima kasih Meli sudah berbagi cerita bersama kami di sini. Semoga penonton juga wah kalau gitu aku juga bisa melakukan hal yang sama mungkin di desa mereka masing-masing. Baik, terima kasih Meli. Dan di akhir acara ini saya ingin berbagi buku. Judulnya agak panjang tapi bagus juga. Keajaiban mengubah hidup dari bersikap tidak ambil pusing. Ini cuek ini mungkin ya. Jadi berhenti membuang waktu mengerjakan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama orang-orang yang tidak kita sukai. Wow, ini buku menarik. Sarah Knight yang ngarang. Dan kalau Anda tertarik untuk membaca buku ini, untuk memiliki buku ini, caranya mudah. Anda bisa mengikuti kuis di Twitter Kick Andy Show dan juga melalui undian di website kickandy.com. Dan juga bagi Anda yang tadi mengikuti acara ini dari tengah, tidak sempat dari depan, nggak usah khawatir karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di
Kick Andy Show di YouTube. Juga bagi Anda yang sampai hari ini bertanya-tanya apa yang aku bisa lakukan untuk menolong saudara-saudara kita, Anda ingin berbuat baik tapi tidak tahu caranya, maka ada cara yang mudah, yaitu melalui benihbaik.com. Jadi Anda tinggal klik benihbaik.com, dibuka, Anda akan lihat siapa saja saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan Anda. Semoga Anda masih sempat berbuat kebaikan sebelum terlambat. Akhir kata, semoga episode kali ini juga memberikan inspirasi bagi Anda semua. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.